Baik Bapak Ibu, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelenggarakan Zoom pada sore hari ini nggih. Kita langsung melaksanakan manasik yang akan disampaikan oleh Dr. Tejo. Monggo Dr. Tejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wabarakatuh. bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ibu bapak jamaah umrah Februari ya, buat Februari 2024 yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berjumpa lewat dunia maya ya, dengan keterbatasan lokasi, waktu dan sebagainya. Alhamdulillah dari wajah-wajahnya, alhamdulillah cerah semuanya menika. Insya Allah istitoah semuanya ini kayaknya ya. Walaupun dalam ya foto dan sebagainya. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, lan sedaya umatipun. Saya share screen nggih, karena mungkin mengingat waktu juga, dan insya Allah ini yang ikut ini juga sudah sering ikut. Sudah sering ikut ini kayaknya ini. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Bapak yang saya hormati. Suara saya jelas nggih? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ibu Bapak yang saya hormati, di sore hari ini walaupun kita manasik lewat Zoom, kita manasik lewat dunia maya, semoga tidak mengurangi ilmu yang akan kita dapat, ilmu yang akan kita share, ilmu yang akan kita pelajari bersama. Karena yang namanya umroh dan haji itu tidak ada yang merasa pintar gitu ya. Jangan sampai merasa pintar, saya sudah mungkin ribuan kali umroh, saya mungkin sudah berkali-kali haji, terus pokoknya saya sudah di luar kepala gitu ya. Jadi jangan sampai, karena di sana itu merupakan dua tempat kota suci yang harus kita hormati bersama. Nyun sewu supaya lebih mengenal nika identitas kula nggih. Nah, nama saya Tejo Ibu Bapak nggih. Tejo itu bisa disingkat menjadi tetap edukasi jalur online. Karena kita sekarang berdiskusi, bersharing ilmu secara online. Menika dados kita mangke bersama-sama berbagi ilmu lewat online. Menika yang kesibukan saya selama ini, nggih. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa membersamai Ibu Bapak sedaya. Kemudian
umroh, ibu bapak yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umroh itu disebut juga sebagai haji kecil, ya. Karena memang rangkaian umroh itu hampir sama dengan haji. Yang membedakan adalah umroh itu tidak ada ritual di Arafah, Armusna, ya. Arafah, Mina, Musdalifah. Menika yang membedakan umroh dengan haji, ya. Sehingga pelaksanaan umroh itu juga dilakukan di tanah suci. Tidak bisa di tanah air ataupun di mana. Harus di tanah suci. Cuma kalau umroh itu waktunya banyak. Banyak kita bisa mengambil tanggal yang bagus, kita bisa menyiapkan cuti pekerjaan dan sebagainya. Kalau haji itu sudah ditentukan waktunya. Nah, umrah itu bisa berarti berkunjung. Dalam artian di sini adalah berkunjung di tempat suci. Karena tadi itu umrah itu haji kecil, maka rangkaian umrah itu juga sama dengan haji, yaitu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Tahallul menika mencukur sebagian rambut kita, ya. Jadi sama, haji juga tawaf, sa'i, dan tahallul. Cuma kalau haji itu ada rangkaian armusna. Nah, oleh karena itu syarat umroh jelas, ya. Syarat umroh jelas harus beragama Islam. Dan insya Allah ibu bapak yang dalam Zoom ini sampun Islam sedaya, ya. Kemudian merdeka, bukan hamba saya. Jadi ibu bapak tidak dikekang, tidak ada kendala untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, ibu bapak yang membawa anak-anak itu tetap diperbolehkan untuk ibadah umroh, namun tidak termasuk dalam syarat wajib umroh. Kemudian berakal sehat, ya. Berakal sehat jelas, karena apapun itu kalau kita berakal sehat, insya Allah ibadah kita akan lebih bermakna. Aktus salim fil jismis salim. Jadi akal yang sehat itu dalam tubuh yang sehat, insya Allah. Makanya tubuh yang sehat itu bisa dibuktikan bahwa ibu bapak calon jamaah umroh menika sampun istitoah, sudah istitoah atau mampu, nggih. Jadi memang berhubungan sekali antara akal yang sehat dan jiwa atau badan yang sehat atau mampu, nggih. Apalagi kalau untuk yang haji tahun ini, nggih, itu untuk pemeriksaan istitoah kesehatan haji itu lebih beda dari tahun yang lalu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan rukun umroh dan wajib umroh? Okay. Rukun umroh itu ada 5. Menika ibu bapak bisa bisa dilihat, bisa diperhatikan. Okay. Yang pertama ihram. Ihram itu bukan berarti kita memakai pakaian ihram, tetapi ihram itu berniat untuk memulai umroh. Sehingga memang apapun yang akan kita lakukan itu tergantung dari niat yang akan kita ucapkan. Sesuatu itu tergantung dari niatnya, okay? Setelah kemudian kita berniat untuk memulai memulai umroh, selanjutnya rukun yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah itu sebanyak 7 kali. Okay? Insya Allah nanti pada saat manasik yang offline, insya Allah nanti bisa dipraktekkan. Kemudian sa'i setelah tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Insya Allah ibu bapak yang sudah melaksanakan umroh bisa
bisa mengulang lagi ingatannya. Oh, setelah tawaf seperti ini, kemudian ibadah selanjutnya adalah sa'i. Setelah sa'i selesai, kemudian tahallul atau mencukur rambut. Dan rukun umroh ini memang yang eh, di apa itu dituntunkan adalah tertib, nggih. Jadi rukun umroh itu yang dituntunkan adalah tertib. Apa maksud tertib di sini? Tertib di sini adalah eh, runtut, nggih. Runtut. Jadi niat dulu, kemudian tawaf, setelah tawaf sa'i, kemudian tahallul. Tidak bisa nanti kita mulai dari sa'i dulu, terus syukur, tawaf itu betul sakit. Tidak bisa, sehingga memang harus tertib. Nah, setelah kita mengetahui rukun umroh, kita harus mengetahui juga apa yang dimaksud dengan wajib umroh. Ya. Wajib umroh itu melakukan ikhram. Ikhram tadi itu niat, ya. Niat untuk memulai umroh itu ketika hendak memasuki mikot. Ketika hendak memasuki mikot. Nah, kalau ibu bapak jamaah umroh yang kaulah hormati, yang saya hormati, kalau nanti ibu bapak itu eh, berasal dari Madinah, nih, jadi mungkin dari Indonesia menuju Madinah dulu, maka mikotnya itu nanti di Bir Ali, nih. Di Bir Ali nanti ada masjid yang namanya Bir Ali. Nih. Ada masjid yang namanya Bir Ali. Di situ adalah tempat nanti ibu bapak akan memulai mikot. Itu jika dari Madinah. Nah, kemudian yang wajib umroh yang kedua adalah bertahalul. Bertahalul itu menggundul atau memotong sebagian rambut, kemudian meninggalkan yang dilarang dalam berikhram. Nanti insya Allah akan kita jelaskan apa-apa yang dilarang dalam berikhram. Nah, keterangan di sini, jika ibu bapak itu meninggalkan ini tadi nggih, niat, tawaf, sa'i, tahallul itu, maka umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Dan wajib diulangi. Jadi misalkan ibu bapak tidak sempat sa'i, ya berarti umrohnya harus diulangi. Nah, tetapi jika meninggalkan kewajiban wajib umroh ini, umrohnya tetap sah dan kesalahan tersebut meninggalkan tadi itu bisa ditutupi dengan membayar dam atau denda. Nggih. Tapi insya Allah nanti ibu bapak akan didampingi oleh mutawif. Nggih. Jadi insya Allah baik rukun maupun wajib umrohnya insya Allah akan tidak akan meninggalkan rukun maupun meninggalkan wajib. Jadi ibu bapak jamaah umroh yang saya hormati, umroh itu ya hanya 5 ini. Ya, ibadah umroh itu ya sebenarnya intinya itu hanya di ihram, niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan tahallul. Jadi apa itu? Inti umroh, namun di sini. Ya, kalau yang lain-lain itu bukan, misalkan belanja di Bin Daud, kemudian makan bakso, kemudian itu enggak, itu tidak termasuk. Dan monggo nanti ibu bapak juga memfikkan niat. Nah, ini makanya memfikkan niat. Saya nanti umroh itu untuk apa, gitu, Malaisa lil insani illa masa'a. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau ibu bapak itu sudah niat dari Indonesia itu nanti akan belanja-belanja sana banyak, ya nanti yang akan didapat ya belanjaannya yang banyak gitu. Tapi kalau niatnya dari Indonesia, dari tanah air itu saya ibadah umroh nanti semoga bisa melaksanakan ibadah yang lebih banyak di sana, misalkan dengan banyak berdoa, sholat sunnah, dan sebagainya. Insya Allah nanti yang didapat juga
seperti itu, nggih. Malaisa lil insani illa masa'a. An-Najm 39, surat An-Najm 39. Nah, sekarang kita breakdown satu persatu, nggih. Jadi tadi tata cara umroh. Sebelum ibu bapak itu ihram, ya ihram tadi dalam artian niat, nggih. Sebelum ibu bapak itu nanti berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, maka nanti monggo ibu bapak bisa memperhatikan apa yang ada di slide ini. Memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan. Jadi monggo nanti ibu bapak boleh potong kukunya sudah di tanah air biar tidak lupa nanti di sana. Kemudian ya semuanya ini sudah dilakukan di tanah air, atau ibu bapak membawa alat potong kuku maupun gunting, nggih. Karena memang nanti gunting itu juga kita perlukan saat tahalul atau mencukur rambut. Kemudian nanti di hotel, ya, di hotel itu monggo sebelum berangkat, ini nanti kita mau umroh gitu, silahkan untuk mandi besar, ya, sebelum ihram, sebelum niat. Jadi mandi besar, keramas, ya. Kemudian setelah mandi, kemudian sekalian berwudu. Memakai wangi-wangian pada tubuh itu boleh dilakukan sebelum niat. Pokoknya semua ini dilakukan sebelum niat. Boleh, monggo. Mandinya pakai sabun juga boleh. Setelah itu dikasih wangi-wangian juga boleh. Setelah mandi, terus terang jelas nggih, berpakaian ihram. Nanti ada gambarnya insya Allah. Untuk laki-laki 2 kain yang dijadikan dijadikan untuk menutupi bawah dan atas, sarung dan selendang istilahnya, nggih. Kemudian kalau untuk wanita itu memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan. Tidak memakai cadar dan sarung tangan, jadi tidak bercadar dan memakai sarung tangan, tidak memakai sarung tangan. Oke. Itu jadi insya Allah nanti ada gambarnya. Kemudian setelah ibu bapak itu tadi mandi, potong kuku, potong rambut dan sebagainya, kemudian mandi, pakai wangi-wangian, pakai pakaian ihram, kemudian nanti insya Allah akan dipandu oleh mutawif untuk menuju tempat mikot, untuk menuju tempat mikot. Nah, insya Allah nanti di Bir Ali kalau tidak salah, nggih. Nah, ibu bapak nanti kalau di Bir Ali, monggo nanti di situ di pojok depan agak dalam sedikit itu ada sebuah ruangan di situ. Insya Allah di situ nanti ada nama saya. Boleh difoto, mangke nggih. Jadi nanti di situ ada nama saya, silahkan foto dan tolong di-share di Dr. Aufi. Yeah. Karena kebetulan tahun kemarin saya tugasnya di situ, jadi ada nama saya di situ. Kemudian nanti setelah ibu bapak itu menuju tempat mikot dan sampai di sana, di Bir Ali, di Masjid Bir Ali, itu monggo nanti ibu bapak sholat sunnah ihram, namanya memang sholat sunnah ihram, ya. Jadi nanti bismillah, nah itu saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat, itu boleh. Boleh. Kemudian nanti dilanjutkan dengan niat umroh. Monggo nanti boleh berdoa dan sebagainya. Nanti di tengah-tengah Masjid Bir Ali, di tengah-tengah Masjid Bir Ali itu ada sumur, nanti bisa
ibu bapak bisa melihat lewat dinding kaca, ada kelihatan tuh. Ya, jadi dulu Kanjeng Nabi sempat bersantai di situ. Nanti bisa dilihat di situ di dalam dinding kaca. Nanti ada sumur di situ. Monggo. Lanjut nggih. Nah, ini tadi yang kita sampaikan. Jadi untuk laki-laki nggih, untuk laki-laki hanya 2 helai, hanya 2 helai. Ya, hanya 2 helai. Kain yang tidak berjahit menika. Yang dijadikan untuk menutup bawah atau tadi kita istilahkan sarung dan menutup yang atas atau selendang. Nah, kemudian kalau nanti pada saat tawaf, maka posisi pakaian yang laki-laki itu selendangnya taruh di bawah ketiak kanan. Ini namanya itibak. Ini namanya itibak. Jadi lengan kanannya terbuka. Ini dipakai jika tawaf. Setelah tawaf. Nanti kalau tawaf selesai, nanti seperti ini lagi. Jadi kalau pas tawaf, lengan kanannya kelihatan. Ini istilahnya itibak. Kalau yang perempuan, ibu-ibu, monggo pakai pakaian tidak putih juga nggak apa-apa, tapi memang disunahkan putih karena putih itu suci, nggih. Tapi pakai hitam juga boleh. Kain ikhram pun kalau misalkan ada yang hitam monggo ya, tapi kebanyakan putih. Dan tidak pakai sepatu. Nah, ini kalau yang laki-laki tidak pakai sepatu karena nanti insya Allah kalau tawaf itu kan rangkaian berpakaian kayak gini itu kan di dalam Masjidil Haram, di dalam masjid ya. Jadi tidak pakai sepatu. Ya, tidak menutupi mata kaki, ya. Dan tidak berpeci, ya. Ini tidak berpeci. Tidak boleh memakai penutup kepala, ya. Peci, kupluk, kemudian topi, ini mboten angsal. Ya, nggak bisa. Nah, kemudian kalau jadi ini yang laki-laki hanya 2 pakaian, ya. Tidak ada pakaian apapun selain 2 pakaian ini. Lah, Dok, saya pakai pampers gitu ya. Karena nggak bisa ini kalau nggak pakai pampers saya kencingnya nggak bisa ditahan. Nah, makanya kalau yang sudah dalam artian seperti ini namanya daimul hadas. Daimul hadas itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Daimul hadas itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi pastikan nanti sebelumnya itu ya bersih dulu. Kemudian pampersnya ya tolong yang baru, yang baru pokoknya yang suci dulu. Nah, kemudian dipakai. Kalau dalam pertengahan ibadah kok bocor, ya itu nggak apa-apa karena itu memang daimul hadas, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tempat mikot, tempat mikot itu dalam bahasa Arab itu memang artinya itu mikot mawakit itu tempat atau waktu, tempat atau waktu. Batas, batas mikot itu batas. Jadi batas nanti ibu bapak akan memulai ibadah umroh dan memulai melafazkan niat umroh. Jadi memulai ibadah umroh, memulai melafadzkan niat umroh itu yang namanya mikot. Nah, makanya tadi tempat-tempat mikot itu karena insya Allah nanti ibu bapak itu dari Madinah, makanya akan menuju ke Masjid Bir Ali, atau disebut juga Zulhulaifah.
Nggih, terletak di sebelah utara Mekah sekitar 450 km. Nggih. Kalau yang lain bisa misalkan dari Yalamlam itu kalau mikotnya di pesawat dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah misalkan nanti mau mencoba di Cikronah juga monggo. Nah, kemudian niat umrohnya bagaimana? Niat umrohnya monggo yang singkat labaik Allahumma umrotan. Ini bisa. Oke, labaik Allahumma umrotan sambil ibu bapak di dalam hati itu apa melafalkan aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Jadi memang hatinya itu mantap untuk berumroh. Atau bisa juga nawaitu umrota ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Kalau misalkan ibu bapak nanti itu umrohnya itu untuk orang lain, misalkan untuk kakeknya, untuk neneknya yang sudah meninggal, atau untuk orang tuanya yang sudah meninggal gitu nggih, atau untuk adiknya, kakaknya atau siapapun yang keluarga lah gitu yang sudah meninggal ditambah an nggih. Nah, jadi nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi taala an fulan nggih. Sebut namanya. Kita agak cepat saja. Kemudian larangan dalam berikhram setelah niat. Nah, karena tadi itu disebutkan kita itu hanya 2 pakaian, maka larangannya laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Sepatu nggak boleh ya yang menutup mata kaki. Insya Allah nanti masuk Masjidil Haram sudah dilepas semuanya. Tidak boleh menutup kepala dengan tutup yang melekat. Intinya itu tidak boleh memakai pakaian yang membentuk tubuh untuk laki-lakinya. Jadi kalau tutup kepala itu kan membentuk tubuh itu nggak boleh. Untuk wanita bersarung tangan, menutup muka atau bercadar, mboten angsal. Nah, untuk kedua-duanya, baik laki-laki maupun wanita, dilarang memakai wangi-wangian, memotong kuku setelah niat ya, setelah niat dan berpakaian ihram, tidak boleh kita melakukan memotong kuku, cukur rambut, kemudian memetik tumbuhan, menikah, berkata kotor, bercumbu dan sebagainya. Memakai wangi-wangian sudah tidak boleh. Nah, nanti monggo ibu bapak, insya Allah jamaah umroh yang saya hormati, dalam perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram, dari hotel. Jadi ini dalam posisi ini itu ibu bapak sudah berpakaian ihram ya, sudah berpakaian ihram dan sudah niat umroh. Jadi sekarang kita bayangkan kita sudah berpakaian umroh, berpakaian ihram dan sudah niat umroh sehingga kita sudah berlaku larangan-larangan untuk ihram. Oke. Jadi di situ monggo ibu bapak diperbanyak aja untuk membaca talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Niku terus mawon nanti pokoknya dari hotel menuju Masjidil Haram, monggo nanti diperbanyak membaca talbiyah, nggih. Itu memang disunahkan, nggak usah nanti gibah, kemudian bercanda-canda, apalagi foto-foto, video, membuat status itu nanti saja itu nggih. Nah, setelah dalam perjalanan di dalam bis tadi menuju Masjidil Haram, ini kita singkat cerita sudah sampai di Masjidil Haram. Kita sudah sampai, bayangan kita sudah sampai ke Masjidil Haram. Nanti insya Allah dipandu oleh mutawif nggih untuk doa-doa apapun, doa-doa naik kendaraan, doa perjalanan, tawaf, sa'i, tahlul dan sebagainya. Nah, ketika masuk kota Mekah, insya Allah nanti akan dipandu mutawif. Monggo, nanti ibu bapak juga bisa menghafal doa seperti ini. Jadi nanti kita masih punya waktu 1 minggu ya. Kita masih punya waktu 1 minggu. Monggo, nanti memang kita niatkan, kita wakafkan tubuh kita untuk ibadah umroh. Ya. Semoga umroh kita mabrur. Amin. Nah, kemudian
eh, kita bayangan kita sudah mau masuk Masjidil Haram, ya. Tadi saat masuk kota Mekah, kemudian sekarang kita sudah mau masuk Masjidil Haram, ya. Ya seperti kalau kita mau masuk masjid, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, nah, dan seterusnya mereka nanti jangan sampai ibu bapak nanti terlupa tidak berdoa. Jadi ya walaupun nanti kita itu dipandu oleh mutawif, tapi karena kemungkinan jamaah di sana itu banyak, karena ini kan bulan Rajab nggih, insya Allah jamaahnya banyak, itu nanti kemungkinan suara mutawif itu kurang terdengar misalkan, itu tapi ibu bapak sudah hafal doa ketika masuk Masjidil Haram. Nah, kemudian insya Allah nanti karena kita masuk lewat pintu utama, masuk turun, insya Allah nanti kita langsung melihat Ka'bah, nggih. Insya Allah nanti kita akan langsung melihat Ka'bah. Nah, memang banyak kelebihan, banyak apa pahala, banyak manfaat, banyak yang terkandung ketika kita melihat Ka'bah, nggih. Nah, apalagi ibu bapak yang sudah diberi kesempatan untuk ke kota suci, nggih, jangan disia-siakan. Nanti di sana untuk selalu apa toh yang harus kita lakukan di sana itu? Oh, saya melihat Ka'bah. Oh, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman, ngeten ki nggih. Sehingga nanti apa yang ibu niatkan dari rumah, dari tanah air untuk beribadah umroh, insya Allah akan sempurna umrohnya, nggih. Jadi banyak godaan memang saat-saat yang dimana misalkan tadi mau masuk masjid karena berdesak-desakan dan sebagainya, akhirnya masuk masjid tanpa berdoa. Kemudian sudah masuk, kemudian lihat Ka'bah karena tidak hafal doanya, ya asal manut orang sampai nanti tawaf. Menika sangat disayangkan sekali. Jadi monggo kita masih dalam waktu seminggu, monggo ibu bapak untuk ya setidak-tidaknya membacalah, membaca doa ketika lihat Ka'bah. Nah, bayangan kita sudah masuk Masjidil Haram, kemudian turun lihat Ka'bah, akhirnya kita di pelataran Ka'bah, nggih. Kita insya Allah nanti dimudahkan untuk masuk ke pelataran Ka'bah, nggih. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Oh, berarti kita akan melakukan ibadah tawaf, nggih. Nah, nanti ibadah tawaf itu adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, karena tawaf itu eh, ibadah yang bisa diibaratkan seperti sholat, maka tawaf itu harus suci dari hadas, masih punya wudhu. Jadi harus suci dari hadas. Makanya ibu bapak tolong dijaga nanti dari hotel sampai ke Masjidil Haram itu dalam keadaan suci. Tapi kalau misalkan nanti terpaksa harus ke toilet, ya monggo. Tapi nanti sebelum tawaf pastikan bahwa ibu bapak dalam keadaan suci dari hadas. Nah, suci dari hadas tentu saja pakaian badannya juga suci dari dari najis dan menutup aurat. Ini jelas nih, kalau menutup aurat jelas. Dan tawaf itu syaratnya dilakukan di Masjidil Haram. Jadi tidak ada tawaf itu di luar Masjidil Haram, itu tidak ada, nggih. Nah, tawaf itu bagaimana? Tawaf itu dimulai dari tempat yang sejajar dari Hajar Aswad. Jadi nanti ibu bapak sebelah kanan, ya, sebelah kanan itu ada ditandai lampu hijau. Nanti kalau ibu bapak melihat sebelah kanan itu ada lampu hijau, kemudian ibu bapak nanti pojokan Ka'bah itu yang dinamakan Hajar Aswad, itu sejajar di situ tempat ibu bapak nanti memulai tawaf pada sudut Ka'bah. Nah, jadi nanti sejajar, oh ini tempat mulainya, Bismillah, okay. Insya Allah nanti akan dipandu oleh mutawif. Nah, nanti ibu bapak akan berputar mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali.
tawaf itu ibu bapak nanti mengelilinginya itu berlawanan jarum jam. Kalau jarum jam itu dari kiri ke kanan, nggih. Berarti kalau tawaf itu dari kanan ke kiri. Ngeten nggih. Lanjut. Nah, menika yang tadi saya sampaikan, nanti sebelah kanan ibu bapak. Jadi nanti Ka'bahnya itu sebelah sini, kanan ini ada lampu hijau nggih, lampu hijau. Itu tempat dimulainya tawaf. Oke, bismillahi Allahu Akbar. Nah, monggo nanti ini tempat, kemudian nanti muter. Ini pelataran Ka'bah, Oke, insyaallah. Nah, Hajar Aswad di sini nggih, Hajar Aswad di apa itu dipanah ini. Jadi ini ditarik garis lurus sejajar, nanti lampu hijaunya ada di sini. Oke, lampu hijaunya ada di sini. Oke. Nah, sambil melambaikan tangan. Kenapa? Karena memang dimungkinkan jamaah itu akan sulit kalau untuk menyentuh Hajar Aswad nih, karena banyaknya jamaah, banyaknya manusia di sini, sehingga karena kita tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, kita bisa menggantinya dengan melambaikan tangan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten niku nggih. Nanti sebanyak 7 kali. Nah, ngeten niki. Muter sampai 7 kali. Niku Hajar Aswad, ya Hajar Aswad itu adalah garis tempat dimulainya kita melaksanakan ibadah tawaf. Nah, kalau ibu bapak itu bisa mepet, sebenarnya kalau bisa mepet Ka'bah ini panjangnya itu 200 meter kalau bisa mepet. Nah, tapi kalau ya kemungkinan tidak bisa nggih. Kalau mepet bangunan Ka'bah kemungkinan tidak bisa. Makanya monggo kita bisa berpikir kemampuan kita, istitoah kita, berarti kita nanti akan muter Ka'bah itu lebih dari 200 meter. Lebih dari 200 meter karena tidak bisa mepet bangunan Ka'bah. Misalkan nanti itu kita 500 meter, berarti kalikan 7, berarti 3,5 kilo. Jadi ibu bapak bisa mengukur istitoah sendiri. Oh, berarti mulai sekarang saya harus menyehatkan badan saya supaya nanti bisa tawaf yang dengan sempurna. Bismillah. Nah, menika tawaf itu kalau sunahnya memang berjalan kaki nggih, berjalan kaki. Tapi kalau misalkan memang ibu bapak nanti ada kendala, nyun sewu misalkan ada kendala, monggo nanti bisa menghubungi tour leader nggih. Nanti bisa menyewa skuter. Jadi tapi nanti tawafnya di atas ini. Nah, tawafnya nanti ada di atas ini, pakai skuter nanti nggih. Tawafnya. Tapi nggih bayar. Nah, kemudian Istilam itu seperti ini. Jadi melambaikan tangan karena kita tidak bisa untuk menyentuh Hajar Aswad. Itu kita bisa menggantinya dengan melambaikan tangan dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Itu namanya istilam, nggih. Nah, memang kalau sunnahnya itu mencium Hajar Aswad, tapi nggak usah dipaksakan. Tapi kalau misalkan nanti itu rezekinya ibu bapak pada saat ke sana dan ternyata sini itu longgar sekali, lah monggo kalau mau mencium Hajar Aswad. Tapi kalau istrinya itu sudah namanya Hajar Aswad, monggo nanti dicium oleh suaminya sendiri. Nah, kemudian pada saat di rukun Yamani, di sini nggih, di rukun Yamani, ini ibu bapak juga melakukan istilam. Jadi melambaikan tangan seperti pada saat ibu bapak sejajar dengan Hajar Aswad. Okay. Kemudian beritibak itu adalah pakaiannya
lengan kanan kelihatan. Ini namanya itibak nih. Nah, ini seperti ini untuk laki-laki. Nah, kemudian nanti setelah ibu bapak itu selesai mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, nah sebanyak 7 kali sudah selesai, insya Allah nanti akan dipandu oleh mutawif, itu nanti ibu bapak akan dibimbing, akan dipandu untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf nanti di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu di sini. Nah, ini gambar makam Ibrahim. Oke. Nanti rakaat pertama, tapi ini nganu nggih, ini tidak berjamaah. Jadi nanti doanya sendiri-sendiri. Nanti untuk rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah, ibu bapak membaca sunahnya nggih, sunahnya untuk membaca Al-Kafirun. Kemudian untuk rakaat kedua, ibu bapak membaca surat Al-Ikhlas nggih. Terus ini nanti setelah rampung, setelah tawaf, ibu bapak akan dipandu untuk sholat di belakang makom Ibrahim, nggih. Kemudian rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, sunahnya ya, sunahnya untuk rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, nanti setelah sunnah, monggo ibu bapak pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa, untuk memohon ampun, untuk pokoknya yang baik-baik. Silahkan membaca, memanjatkan doa yang baik-baik, mohon ampun, istighfar, kalau bisa sampai menitikkan air mata, nggih. Untuk selfie nanti saja setelah selesai. Nah, nanti setelah ibu bapak itu apa hajat ibu bapak itu yang ingin disampaikan sama Allah, itu monggo nanti tumpahkan di sini, nggih, tumpahkan di sini. Nah, setelah setelah selesai sholat sunnah tawaf itu selesai, nanti di belakang itu nanti ibu bapak akan berjalan ke belakang, di situ sudah berjejer zam-zam. Monggo nanti ibu bapak untuk mengembalikan energi itu silahkan, walaupun ini juga sunnah juga nggih, ibu bapak nanti silahkan minum zam-zam nggih, monggo. Tapi memang kalau yang bagus yang tidak dingin, yang tidak dingin, not cool, sambil ibu bapak dalam minum zam-zam itu memang kalau yang bagus itu jongkok sambil melihat Ka'bah sambil berdoa minum zam-zam, walaupun dalam ada hadis yang menyebutkan bahwa minum zam-zam itu tergantung niat peminumnya, nggih. Jadi nanti monggo ibu bapak sambil minum itu bisa berdoa, ya Allah lunaskanlah hutang saya, ya Allah. Nah, itu bisa. Monggo nanti semakin ibu bapak banyak minumnya, semakin banyak doa yang ibu bapak panjatkan. Setelah selesai minum, nggih, setelah selesai minum zam-zam, ibadah selanjutnya yaitu sa'i. Jadi nanti ibu bapak akan berjalan menuju tempat sa'i. Sa'i itu adalah berjalan kaki dan berlari-lari kecil di antara bukit Sofa dan Marwah. Sebanyak 7 kali bolak-balik. Nah, untuk melakukan sa'i itu syaratnya memang didahului dengan tawaf. Itu yang dinamakan tertib. Makanya tadi rukun itu yang terakhir adalah tertib, memang harus tertib. Jadi didahului dengan tawaf. Kemudian sa'i dilakukan dimulai dari Bukit Sofa. Nanti ini Sofa start. Nanti ada tulisan seperti ini. Berarti ini adalah tempat ibu bapak jamaah umroh nanti akan memulai sa'i. Nah, ini nanti ada tulisan seperti ini. Ini tempat dimulainya. Nah, nanti terus muter, sampai 7 kali. Nah, sampai 7 kali, kemudian juga harus dilakukan di tempat sa'i. Tidak bisa sa'i itu dilakukan di tempat tawaf. Makanya ini memang harus di tempat sa'i. Seperti ini, nggih. Nanti akan dipandu sambil doa-doanya dan sebagainya.
Nah, dalam rangkaian ibadah sa'i itu nanti ada yang namanya pilar hijau. Pilar hijau itu nanti di atas ini itu ada lampu yang berwarna hijau, nggih. Ada lampu yang berwarna hijau. Nah, pada saat ibu bapak jamaah haji itu melalui lampu hijau ini, itu bagi jamaah laki-laki itu disunahkan untuk melakukan berlari-lari kecil. Nah, oke, berlari-lari kecil. Untuk yang perempuan bisa berjalan biasa atau bisa sambil bergandengan dengan pasangannya. Yang laki-laki berlari-lari kecil, yang ibu-ibu itu menggandeng biar tidak ketinggalan, tidak terpisah. Oke. Sambil nanti berlari kecil itu ibu bapak membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab ngeten niku nggih. Nanti sampai rampung, nggih. Nah, Dok, saya setelah tawaf untuk sa'i itu saya nggak mampu, Dok. Nah, nanti monggo bisa ibu bapak juga bisa menyewa skuter, nggih. Nanti kalau nggak salah itu di lantai 5 kalau nggak salah, nggih. Lantai 5 itu nanti ada penyewaan skuter, nggih. Jadi ibu bapak itu bisa menyewa skuter itu bisa tawaf sa'i, tapi bisa juga cukup sa'i saja itu bisa. Jadi tawafnya itu bisa berjalan kaki, kemudian kalau nanti tidak kuat bisa sa'inya itu pakai skuter. Oke, tapi juga bayar. Nah, kemudian ibu bapak setelah sa'i rampung karena tadi itu rukun umroh itu tawaf sa'i. Nah, yang terakhir adalah tahallul, nggih. Sehingga nanti itu setelah sa'i itu 7 bolak-balik itu selesai, insya Allah nanti ibu bapak akan dipandu oleh mutawif untuk melakukan rangkaian ibadah selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul artinya boleh atau dihalalkan. Yang tadi itu setelah ibu bapak niat umroh pakai ihram, niat ihram itu ada hal-hal yang dilarang. Setelah ibu bapak tahallul maka itu sudah dibolehkan atau dihalalkan. Oke, jadi pantangan larangan selama berikhram itu nanti akan selesai setelah ibu bapak tahallul. Ya nanti ibu bapak bisa memotong rambut dengan berdoa, nggih. Jadi karena apa? Karena setiap helai rambut yang dipotong itu nanti insya Allah akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Makanya memang paling bagus kalau untuk cowok itu gundul, nggih. Kalau cowok itu memang gundul. Karena apa? Karena dengan gundul itu berarti semakin banyak rambut yang dipotong. Alhamdulillah, ibu bapak dengan waktu yang terbatas, insya Allah nanti ibu bapak, insya Allah ini memang umroh itu intinya ya tawaf, sa'i, tahallul, dan itu dilakukan secara tertib. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manasik umroh sore hari ini secara online ini merefresh kita semua, apa yang mungkin ibu bapak yang sudah pernah umroh mengulang lagi. Untuk yang baru ingin mengikuti umroh, ingin melaksanakan ibadah umroh, yang penting bagi kita rukun umroh itu hanya 5. Jadi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan bertambahnya ilmu kita. Insya Allah nanti umroh yang kita laksanakan itu menjadikan mencuci kita, jadi mengenolkan dosa kita, ya. Jadi mengenolkan dosa kita, dan semoga ibu bapak bisa melaksanakan umroh dengan sehat, dengan nyaman, aman, dan insya Allah nanti mendapatkan umroh yang mabrur. Amin. Amin. Ya.
ada salah, kula nyuwun ngapunten. Nanti monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh WA di nomor saya ini. Nah, monggo nanti kalau yang mau ditanyakan Ibu Bapak bisa WA saya. Monggo nggih. Insya Allah nanti kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya carikan jawabannya. Kalau memang saya carikan jawabannya nggak bisa, ya wes nyerah gitu nggih. Dan insya Allah lah ya gimana kalau memang nggak bisa? Ya makanya monggo semoga umroh yang akan kita laksanakan menjadikan ibadah bagi kita semuanya. Jangan lupa nanti kalau sudah sampai sana juga doakan saya, nggih. Saya juga minta doa ini, nggih. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Dokter Tejo.